Baiklah, kembali bersama saya Andreas Ade. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana mengerjakan soal-soal tentang bilangan bulat. Maka pada kesempatan ini kita langsung ke soalnya ya, supaya lebih jelas. Dari soal yang pertama, di sini min 7 ditambah min 8. Nah, pada video yang sebelumnya Pak Guru pernah menjelaskan ada trik atau konsep yang digunakan ketika mengerjakan operasi hitung bilangan bulat seperti ini. Di sini berarti kita pakai konsep yang ketiga, yaitu jika ada tanda yang ketemu. Di sini tanda yang ketemu adalah tanda positif dan tanda negatif ya. Nah, di sini tanda positif dan negatif ini ketemu. Jadi pada konsep yang sebelumnya itu, di video sebelumnya, jika ada tandanya ketemu, maka kita menggunakan dalam bahasa kontekstualnya itu, yang positif kemarin itu adalah orang yang benar, kalau yang negatif itu adalah orang yang salah. Orang yang benar disalahkan maka akan menjadi, ya, orang benar disalahkan ya tidak boleh, berarti akan bernilai negatif. Maka di sini kita akan tulis. Nah, maka kalau dapat soal begini, berarti kita harus menulis soalnya lagi. Kita tulis ulang soalnya menjadi min 7. Tadi orang benar disalahkan menjadi salah. Kan orang benar disalahkan ya kan tidak boleh. Ya, positif dikali negatif artinya negatif, atau orang benar disalahkan ya tidak boleh kan, berarti menilai negatif. Maka min 7 ditambah 8. Nah, ketika sudah sampai begini, maka kita gunakan konsep yang pertama, yaitu jika tandanya beda maka kedua angka itu dijumlahkan. Jika tandanya sama maka kedua angka itu dijumlahkan. Ini kan tandanya sama bernilai negatif. Ini min atau negatif. Maka di sini 8 ditambah 7 itu adalah 15. Tandanya bagaimana? Tandanya mengikuti atau disesuaikan dengan soal, yaitu karena tanda di sini adalah negatif, maka di sini juga negatif. Berarti min 7 ditambah negatif 8 atau min 7 ditambah min 8 sama dengan min 15. Nah, itu nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Seorang penyelam berada pada ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. 1 meter di atas permukaan laut. Kemudian lalu ia meloncat turun dan berada di kedalaman 3 meter di permukaan laut. Maka jarak ketinggian antara sebelum melompat dan sudah melompat. Nah, pertama awalnya dia berada di 1 meter di atas permukaan laut. Artinya dia berada pada positif 1, atau nilai 1 itu adalah positif. Lalu yang melompat turun dan berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti di sini yang ini adalah nilainya min 3. Berarti karena ditanya jarak atau selisih, jarak itu kan berarti kita kurangkan, dikurang negatif 3. Nah, seperti ini jadi soalnya ini ya. Maka di sini ya bagaimana? Ya kan? Nah, tadi seperti konsep yang tadi, jika ada tanda yang ketemu maka orang salah disalahkan. Ya, orang salah disalahkan ya boleh, berarti bernilai positif atau plus. 1 ditambah 3 jadinya. 1 tambah 3 berapa? Maka jarak ketinggian antara sebelum melompat dan sudah melompat di bawah laut yaitu 4. Nah, begitu. Lanjut ke nomor 3. Pada suatu percobaan, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan sebesar 25 derajat Celcius. Jika suhu ruangan mula-mula 20 derajat Celcius, maka suhu ruangan sekarang, mula-mulanya 20 derajat Celcius ya. Ketika itu kemudian ia turunkan. Kalau diturunkan berarti kita apakan? Kita kurangkan. Berarti 20 dikurang 25. Ya, begitu. Ya kan? 20 dikurang 25. Jika suhu mula-mulanya 20 derajat Celcius, kemudian diturunkan. Pada percobaan seseorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan sebesar 25 derajat Celcius. Dari 20 diturunkan menjadi 25. Berarti di sini 20 dikurang 25. Jika tandanya beda, di sini positif, di sini negatif, kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil.
Angka yang besar dikurang yang kecil itu 25 dikurang 20 yaitu 5. Ya, di sini 5. Tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar itu bernilai min. Nah, begitu. Oke ya, di sini juga nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Oh ya, 25 soal ya semuanya. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Suhu dalam lemari pendingin bermula-mula min 8 derajat Celcius. Kemudian suhu ruangan tersebut diturunkan sebesar 13 derajat Celcius. Jika suhu di luar ruangan pendingin 30 derajat Celcius, selisih udara di dalam dan di luar ruangan pendingin adalah. Nah, suhu di dalam lemari pendingin mula-mula 8 derajat Celcius. Ini dalam lemari pendingin. Kemudian suhu ruangan tersebut diturunkan sebesar 13. Berarti min 8 dikurang 13, ya kan? Min 8 dikurang, karena dia turun berarti dikurang 13. Ya, tandanya sama berarti jumlah karena tandanya di sini sama berarti bilangan besar, kedua bilangan itu dijumlahkan. 13 tambah 8 yaitu 21. Tandanya mengikuti sesuaikan dengan soal berarti min 21. Itu berada suhu yang berada di dalam lemari pendingin, ya kan? Nah, sekarang jika suhu di luar pendingin 30 derajat Celcius, selisihnya berapa? Ya tinggal kita 30 selisih, namanya selisih ya. 30 dikurang min 21. Nah, begitu. Oke, berarti selisih udara di dalam dan di luar ruangan ya, di dalam dan di luar. Berarti kan di dalam itu tadi min 21. Kemudian di luar itu adalah 30. Boleh. Di sini berarti tinggal kita jumlahkan karena di sini tandanya sama, berarti tandanya ketemu. Tanda di sini ketemu, min dengan min itu ketemu. Orang salah disalahkan yaitu benar. Maka di sini 30 ditambah 21 sama dengan berapa? Ya, 51 derajat Celcius, begitu ya. Nah, untuk soal yang di sini selisihnya yaitu 51 derajat Celcius. Bisa enggak kalau seandainya ini 13 yang di duluan di depan, min 21 yang di depan, 30 yang di belakang. Berarti min 21 dikurang 30. Sama, karena dia selisih itu tidak ada selisih itu yang bernilai negatif. Ingat dengan konsep rumus jarak, artinya nanti nilai mutlak. Ya, nilai mutlak itu arti dia selalu bernilai positif. Nah, maka di sini selisihnya adalah 51. Oke, ini sudah, selanjutnya ke angka yang besar. Nah, ini sebenarnya bilangan bulat ini adalah materi yang ngulang begitu ya. Artinya kalian mungkin di kelas 4 atau di kelas sebelumnya itu atau di kelas 5 mungkin ya sudah ada belajar. Ini kan penjumlahan pengurangan, tapi dia lebih ke ada minusnya. Kenapa Pak Guru tidak membahas yang misalnya kan bilangan bulat itu kan ada bilangan positif juga Pak. Kenapa Bapak hanya bahas tentang bilangan negatif? Karena bilangan positif itu Pak Guru anggap kalian semua sudah bisa begitu. Jadi yang ada negatifnya itu yang biasanya anak-anak itu kewalahan. Jadi di sini jika kalian ketemu dengan soal begini, maka di sini kita harus tulis soalnya dulu. 330 ya kan? Kita tulis 330. Nah, ini ada tanda yang ketemu plus minus. Orang benar disalahkan ya kan? Salah kan? Berarti dikurang 4 3 7. Oke. Nah, sini ada tanda ketemu lagi. Orang salah disalahkan, berarti ditambah ya kan. Orang salah disalahkan kan tidak boleh. Orang salah disalahkan kan boleh, berarti bernilai positif. Orang salah disalahkan ya boleh kan, ya orang salah ya harus salah gitu, jadi bernilai positif. Maka ditambah 7 8 3 ya. Kita tinggal dihitung secara seperti biasa. 330 ini kan pasti nanti bernilai negatif, maka berarti 330 berarti tinggal kita kurangkan. Maka di sini kita kurangkan aja 430. Jika tandanya
Jika tandanya beda, maka bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil. 437 dikurang 330, kita kurangkan 437. Kita kurangkan dengan 330. 330 ya. 330 kita kurangkan. Ya, 701. Berarti sini nilainya min, karena bilangan itu besar itu bernilai min. Min 107 ditambah 783. Berarti kan nanti soalnya begini, min jadi kan 107 ditambah 783. Tandanya ini nanti beda. Kalau tanda yang beda tadi gimana? Bilangan besar dikurang bilangan kecil, berarti 783 kita kurangkan dengan 107 ya begitu. Berarti 13 kurang 7 itu 6. Ya kan, 7 turun 7, kemudian sini 6. Berarti nilainya karena sini positif, yang besar itu adalah angka yang terbesar adalah positif, sini kan negatif, berarti jawabannya adalah 676. Nah, 676. Nah, ini Pak Guru hapus. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya lagi nomor yang ini. Suhu di suatu kota pada pagi hari 26 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 8. Kalau naik itu berarti ditambah nanti ya. Lalu pada malam hari turun. Ketika turun nanti dikurang. Berarti awalnya 26. Kemudian naik berarti ditambah 8. 26 ditambah 8. Kemudian dikurang 10. Kurang 10. Nah, begitu. Ya, 26 tambah 8 yaitu 34 dikurang 10. Ya udah, gampang kan? 34 kurang 10 yaitu 24 derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Nah, itu jawabannya. Oke, 5-6 soal sudah, lanjut ke nomor 7. Oke, lanjut ke nomor 7. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Ingat ya, kalau konsep di bawah permukaan laut berarti dia min 5. Kita tulis min 5. Ya, dapat ditulis dengan bilangan bulat, berarti nilainya adalah min 5. Ini ada kalau tidak salah ini ada soal kemarin yang sama dengan ini ya. Maka jawabannya adalah min 5. Kalau di atas permukaan laut berarti positif 5 atau 5. Kalau di bawah permukaan laut ya min 5. Oke, jadi dasar laut atau permukaan laut itu sebagai titik nolnya. Kalau dia di atas dari permukaan laut itu berarti dia bernilai positif. Kalau di bawah itu nanti dia bernilai negatif. Lanjut ke nomor 8. Fitra melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu min 6 derajat Celcius dipanaskan rata-rata kenaikan suhu 3 menit setiap 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir? Nah, awalnya sebongkah batu yang dipanaskan rata-rata bersuhu 6 derajat Celcius dipanaskan kenaikan suhu 3 derajat setiap 2 menit. Nah, 3 derajat setiap 2 menit berarti 16 dibagi 2 itu adalah 8. Berarti kenaikannya itu 8 dikali 3 24. Nah, tadi ya gini ya. Kan tadi waktu yang diperlukan tuh 16 menit. Setiap 2 menit dia naik 3 derajat. Berarti kita bagi 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 itu 8 ya. 16 dibagi 2 itu 8. Nanti 8 ini dikalikan dengan 3 derajat Celcius. 3 derajat itu yaitu 24 ya, 24 derajat Celcius kan. Oke, kita tulis 24 derajat Celcius. 24 derajat Celcius ya. Oke. Nah, suhu pertamanya dia bersuhu min 6. Nah, dikenaikannya berarti kalau naik berarti min, kita tulis ini min 6. Karena dia kenaikan berarti ditambah
24. 24 itu dapat dari mana? Dapat dari yang tadi ya. Kita selesaikan tadi 16 dibagi 2 itu 8, 8 dikali 3 24. Berarti min 6 tambah 12. Tandanya beda. Jika tandanya beda, bilangan besar dikurang bilangan kecil. 24 dikurang 24 dikurang 6 yaitu 18. Tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar itu bernilai positif. Berarti sini 18 derajat Celcius. Oke. Lanjut. Nomor 9. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 siswa soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5, jika salah mereka mendapat nilai 3, jika tidak jawab nilainya -1. Anissa menyelesaikan 36 soal tetapi hanya 30 soal yang benar. Berapa nilai yang diperoleh? Oke. Pertama-tama kita lihat kalau dia salah, kalau dia soal yang benar, kalau dia benar poinnya 5, kalau salah poinnya -3, kalau tidak jawab -1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal tetapi yang benar itu 30 soal, ya kan? Pertama-tama berarti yang benar itu adalah 30 itu dikali dengan 5. Oke, 30 kali 5 itu sama dengan 150. Nah, yang salah berapa? Kalau 30 benar, 30-nya benar, yang salahnya itu berarti berapa? Berarti 10 ya, sorry. Tidak dijawab berarti 4 ya. Tadi tidak dijawab. Anissa menyelesaikan 36 soal, berarti 4 soal tak dijawab. Berarti yang salah itu ada 6 soal salah, berarti 6 dikali, kalau salah tadi nilainya -3 ya kan? -3 dikali -3. 6 dikali dengan -3 yaitu 6 dikali -3 itu sama dengan -18. Kita tulis. Sekarang yang tak dijawab itu berapa? Kalau dia hanya menjawab 36 soal dari 40, berarti 4 soal tak dijawab. 4 dikali dengan -1. Maka 4 kali -1 yaitu -4. Maka ini kita jumlahkan 150 ditambah -18 ditambah 4. Maka hasilnya nanti kita tulis ini ya. 150 ditambah dalam kurung -18 ditambah dalam kurung -4. Nah, ini tandanya beda. Oke, tandanya beda tadi. Oke, sorry, tercoret ya. Oke. Kita draw. Berarti ini berarti soal itu menjadi 150 dikurang 18. Orang benar disalahkan yang tidak boleh. Berarti kan 150, tulis ini aja ya. 150 dikurang 18 dikurang 4. Maka jawabannya adalah 150 dikurang 22. 150 dikurang 22 itu sama dengan 10 kurang 2 8, 4 kurang 2 ya 2, 1. Berarti poinnya di sini adalah 128. Itu untuk jawaban nomor 9. Oke, itu tadi jawaban nomor 9 itu adalah 128. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini kita lihat. Saya hapus dulu supaya tidak terganggu. Selisih angka 7 dan 5 pada bilangan 759.034. Nah, nilai 7 di sini adalah 100 ribuan. Nilai 7 di sini menempati 100 ribuan, berarti sini 700 ribuan. 700 ribu kita tulis 700 ribu. Nilai 5 ini menempati 50 ribuan, maka di sini kita tulis 50 ribu. Oke, selisih berarti kurangkan.
700 dikurang dengan 50.000 ya, berarti 650.000. Oke, itu jawaban nomor 10. 650.000 di sini. Oke, nomor 11 ini tadi sama, ini juga kurang lebih. Oke, ini bolehlah. Ini satu soal saja, nanti kita bahas karena yang lain juga sama. Oke, min 25 ditambah 15 dikali 5 dikurang 25. Ini bagaimana kalau seperti ini? Ini sudah ada operasi hitung campuran. Nah, di sini Pak Guru jelaskan sedikit. Nanti lebih jelas nanti akan di pertemuan atau di video selanjutnya mungkin akan lebih jelas dengan soal yang campuran begini. Tapi tidak apa, di sesi sekarang Pak Guru akan menjelaskan secara gamblang juga. Min 25 ditambah 15 kita tulis, berarti di sini kan ada perkalian, ada operasi perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Mana yang duluan dikerjakan? Yaitu hasil operasi perkalian. Kita tulis dulu 25 ini kita tulis ulang. Nah, ini kita kalikan. 25 15 dikali 5. Ya, 15 kali 5 berapa? 75. Kita tulis dulu 75 baru dikurang dengan 25. Nah, gitu caranya ya. Yang dikali dulu kita kerjakan dulu. Berarti min 25 ditambah 75, bilangan besar dikurang bilangan kecil kalau tandanya beda. 75 kurang 25 berapa? 50. Berarti 50 dikurang 25, 50 kurang 25 berapa? Maka jawabannya adalah 25. Oke, lanjut. Ini kurang lebih sama. Ini juga kurang lebih sama. Untuk sesi kali ini mungkin sekian dulu video dari Pak Guru. Nanti video selanjutnya akan kita bahas lagi atau kita buat lagi. Jadi untuk sekarang, pada sesi sekarang Pak Guru akhiri. Cukup sekian dan mohon anak-anak pelajari ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.